akan ada beberapa panelis yang akan memberikan beberapa pertanyaan atau mungkin tanggapan di sesi diskusi nanti, yaitu ada Dr. Suroso Agus Widodo, spesialis KFR, ada Dr. Siti Nurfaidah, MMRS, dan ada Dr. Yesi Rahmawati, spesialis obstetrik ginekologi konsultan. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta, dan yang saya hormati di sini para narasumber yang terhormat ada Dr. Sutrisno, spesialis obstetrik ginekologi konsultan. Beliau adalah Ketua ID Wilayah Jawa Timur yang alhamdulillah bisa berkenan hadir pada kesempatan siang hari ini. Langsung saja, berikutnya kita akan mengawali webinar ini dengan mendengarkan dengan seksama, yaitu pemutaran lagu Indonesia Raya dan juga himne ID. Kepada operator, saya persilakan.
Baik, terima kasih kepada operator. Berikutnya kita akan memasuki acara yang kedua, yaitu sambutan yang akan dibawakan dan diberikan oleh Ketua ID Wilayah Jawa Timur kepada Dr. Sutrisno, spesialis obstetrik ginekologi konsultan. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Suara saya didengar, Arya? Sampun jelas, dokter. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita semua sehat. Yang saya hormati para guru-guru saya, para sesepuh, para sahabat, para senior. Yang saya hormati Dr. Sadi Haryono, MMRS. Ini senior saya yang luar biasa. Secara fisik, mental, material luar biasa. Alhamdulillah. Tentu yang saya hormati sahabat-sahabat saya, seluruh anggota ID dimanapun, ya, Jawa Timur dan seluruh Indonesia yang gabung. Dari tadi jumlahnya sudah terus bertambah, yang terdaftar juga banyak. Saudara sekalian, alhamdulillah kita sehat, bertemu, bisa belajar, bisa webinar. Kita belajar keilmuan, mengupdate terus-menerus ilmu setiap hari. Kita belajar keilmuan dalam forum COVID, mitigasi, dan segala macam. Juga ilmu-ilmu yang lain tidak ketinggalan. Tapi jangan lupa bahwa hidup ini ada aspek-aspek lain yang menarik. Saya selalu mengamati bahwa para dokter itu istimewa. Buat saya istimewa. Kenapa? Sesungguhnya dokter itu ibarat perkakas itu pisau yang bisa diasah menjadi tajam dan sangat tajam. Artinya dia itu bisa berkembang jadi apa? Ya, saya melihat rasanya kok rentangnya sangat luas. Sehingga kalau saya katakan para dokter, kalau Anda ingin sukses, ya limitasinya jauh. Jadi sebenarnya Anda tuh mau jadi apa aja itu bisa sebenarnya, gitu. Ya, bisa. Dan saya sampaikan bukan omong kosong. Jadi memang banyak bukti-bukti yang luar biasa. Di Jawa Timur, wilayah Jawa Timur ini mencoba menampilkan bukti-bukti eviden bahwa banyak sekali sahabat-sahabat kita, saudara kita, sejawat kita yang luar biasa di luar bidang medis. Ya, itu yang poin yang pertama. Poin yang kedua adalah bahwa kita lihat sebenarnya, mohon maaf, uang yang beredar dalam konteks medis itu tak terukur besarnya, sangat-sangat besar. Ya, anggaran Departemen Kesehatan 85 triliun untuk masa pandemi ini, ditambah vaksin itu ada 25 triliun. Belum ditambah dengan BPJS setiap tahunnya. Belum ditambah dengan out of pocket dari masyarakat sendiri, itu berlipat-lipat jumlahnya. Kalau kita tengok di negara lain, di luar negeri justru berlipat-lipat juga besarnya. Saya berpendapat dari angka-angka ini bahwa sebenarnya ada perputaran uang yang sangat-sangat besar, kan? Jumlahnya luar biasa besar dalam konteks bidang kesehatan. Selain dari aspek keilmuan, juga ada aspek bisnis. Ya. Oleh karena itu, tidak ada salahnya jika teman-teman tidak semata-mata belajar, nguri-uri, ya, nguri-uri, belajar, terus meningkatkan dalam aspek ilmu kedokteran ansih, kedokteran itu sendiri, tetapi juga ada aktif dalam bidang-bidang lain yang related to kedokteran, related to kesehatan. Nah, dalam salah satunya adalah rumah sakit, klinik, mungkin alat-alat kesehatan, mungkin farmasi, dan lain-lain yang terkait. Di dalam era disrupsi ini, kita lihat ke depan bahwa sesungguhnya peran dokter itu makin direduksi. Oleh karena itu, peran dokter akan semakin mengecil, akan ditentukan atau digantikan oleh fungsi sistem dan teknologi. Oleh karena itu, saya mengajak teman-teman dokter di Jawa Timur, di Indonesia, berubahlah, bukalah mata lebih lebar, lihat ke samping, bahwa kalau Anda tidak mengikuti di era disrupsi ini dengan membuka wacana baru,
maka kita akan ditinggal. Pada webinar beberapa hari yang lalu, ternyata siapakah yang mengajukan paten yang terkait dengan bidang kesehatan? Ya, ternyata orang kesehatan sendiri hanya 40%. Yang 60% adalah perusahaan-perusahaan bidang IT. Ini membuat saya heran. Ternyata saat ini di dunia, perusahaan-perusahaan IT, perusahaan-perusahaan informasi, perusahaan yang terkait dengan teknologi, itu berlomba-lomba mematenkan pertemuan mereka yang related to kesehatan, related to health business, related to health system. Sedang keilmuan kesehatan sendiri hanya 40%. Jadi ini luar biasa. Dan ke depan kita akan betul-betul akan dikuasai oleh teknologi, termasuk bidang kesehatan. Akan banyak sesuatu yang eksponensial yang di luar ekspektasi kita. Oleh karena itu, saya minta kita semua belajar. Pada siang hari ini, saya mengundang senior saya, Dr. Sati, yang luar biasa pengalaman hidupnya, mulai dari bawah sampai atas. Ya kan? Saya minta nanti bisa digali semua cerita-cerita luar biasa. Dan kita semua bisa belajar tentang ilmu kesehatan, tentang bisnis kesehatan, tentang kesehatan fisik diri sendiri, dan kesehatan fisik teman-temannya untuk selalu diajak. Dan yang lebih daripada itu ada misi kesehatan dan kemanusiaan yang besar, yang kita bisa mengambil poin-poin positif dari beliau. Tentu tugas ID wilayah Jawa Timur untuk selalu memberikan pencerahan dan jalan kepada seluruh anggota, supaya nanti ke depannya kita semua bisa maju bersama, maju sebagai tim, maju sebagai grup, maju sebagai keluarga besar, sehingga ID Jawa Timur dan ID Indonesia, seluruh dokter Indonesia bisa sukses menghadapi masa depan yang penuh tantangan. Saya mengucapkan terima kasih kepada saudara sekalian yang telah berjuang penuh di dalam COVID-19 ini. Semoga akan ada grafik yang menurun dan kita semuanya bisa kembali kepada situasi sebelumnya, dan lebih daripada itu energi yang kita fokuskan untuk COVID, kita fokuskan untuk menghadapi disrupsi teknologi yang ke depan memerlukan perjuangan yang lebih cepat dan lebih memerlukan energi. Satu poin adalah kita harus bergerak secara tim, jangan pernah bergerak sendiri. Bila Anda ingin berjalan cepat, berjalanlah sendiri. Tetapi kalau Anda ingin berjalan jauh, belajarlah atau berjalanlah bersama-sama, karena energi kita akan saling overlapping. Baik, terima kasih saudara sekalian, selamat berwebinar. Saya semoga nanti Anda semua dapat manfaat dari pertemuan yang mulia ini. Dan yang lebih daripada itu, kita mulai dengan bismillah, semoga pertemuan ini mendatangkan barokah dan tentu saja mendatangkan manfaat bagi kehidupan kita di dunia dan akhirat. Sukses selalu, semangat selalu, sehat selalu, dan mohon maaf bila ada sesuatu yang kurang berkenan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya kepada Dr. Sutrisno, yang luar biasa sekali sambutannya pada siang hari ini. Baik, langsung saja kita masuki acara inti. Jadi pada diskusi atau webinar siang hari ini akan dimoderatori, akan dipandu oleh Dr. Deisa Laksmita Ayomi, yang nantinya juga sesi diskusi akan dipandu oleh moderator. Baik, langsung saja kepada Dr. Deisa Laksmita Ayomi, saya persilakan. Ya, terima kasih Arya. Terima kasih sudah diberi kesempatan. Juga terima kasih kepada Dr. Sutrisno karena sudah diberi kesempatan menjadi moderator pada acara webinar pada siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera dan juga salam sehat bagi para teman sejawat sekalian. Perkenalkan, nama saya adalah Dr. Mita, dan insya Allah saya akan menjadi moderator dan memandu acara 1 jam ke depan dengan serial bincang-bincang santai para dokter berprestasi yang pastinya diselenggarakan oleh Ikatan Dokter Indonesia ID Wilayah Jawa Timur. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada ID Jawa Timur karena sudah memfasilitasi webinar pada siang ini, dan juga terima kasih banyak kepada para pemateri, para panelis, guru besar, seluruh peserta, dan juga teman-teman sejawat yang mungkin walaupun long weekend tapi juga tetap produktif, tetap update ilmu, dan juga insya Allah mendapatkan insight-insight baru. Baik, langsung saja. Jadi pada kesempatan ini, diskusi hari ini adalah membahas tentang topik yang sangat menarik ya. Tadi yang seperti sudah dijelaskan sama Dr. Sutrisno bahwa
selain menjadi praktisi kesehatan, dokter juga bisa menjadi apa saja. Apalagi juga di era globalisasi, di mana dokter memang harus mempunyai skill-skill yang banyak juga, terutama salah satunya adalah skill entrepreneur. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kiat-kiat praktis membangun dan membesarkan rumah sakit. Dan pastinya kita juga kedatangan pemateri dan juga panelis-panelis yang sesuai dengan temanya, yaitu adalah dokter-dokter yang berprestasi. Beliau-beliau ini juga sudah senior dan juga sudah sangat berpengalaman dan juga sangat aktif di organisasi, salah satunya adalah di IDI Jawa Timur. Baik, ada pepatah tak kenal maka tak sayang, jadi izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu, dimulai dari pemateri, yaitu ada Dr. Sadi Haryono, Magister Manajemen Rumah Sakit. Beliau ini adalah founder dan owner 2 rumah sakit Prima Husada dan beberapa klinik rawat inap. Beliau juga menjadi komisaris PT Disa Prima Medica. Serta kita juga kedatangan 3 panelis yang nanti akan meramaikan diskusi juga setelah sesi pemaparan materi. Yang pertama ada Dr. Suroso Agus Widodo, spesialis ilmu kedokteran fisik dan rehabilitasi. Beliau mengenyam pendidikan spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi di FK UNER. Beliau juga menjadi pengurus Perdosri, Persatuan Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik Indonesia Jawa Timur. Beliau juga menjadi pengurus Pusat PB Perdosri, pengurus IDI Cabang Ngawi dan Wilayah Jawa Timur, serta pengurus PBI di Pusat. Lalu panelis kedua ada Dr. Siti Nurfaidah, Magister Manajemen Rumah Sakit. Beliau lulusan cum laude, Magister Manajemen Rumah Sakit di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, lalu Sekretaris IDI Cabang Ponorogo, pengurus IDI Jatim, dan juga menjadi Sekretaris Pengurus Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Indonesia atau PKFI Cabang Kabupaten Ponorogo. Dan panelis ketiga ada Dr. Hajah Yesi Rahmawati, spesialis obstetri dan ginekologi konsultan Magister Hukum Kesehatan. Beliau menempuh pendidikan subspesialis obstetri ginekologi konsultan FKUB RSSA Malang. Beliau juga lulusan cum laude, pendidikan Magister Hukum FHUHT Surabaya. Dan sekarang beliau menempuh program doktor di FKUB jurusan Sosio-Medicine. Dan beliau juga aktif di organisasi, menjadi Ketua IDI Probolinggo di tahun 2017, lalu menjadi pengurus IDI Wilayah Jawa Timur, Ketua Korwil 2 POGI Malang 2019 hingga sekarang. Baik, sekali lagi kami ingatkan kepada seluruh peserta untuk jangan lupa memastikan audionya dalam keadaan mute agar acara webinar pada hari ini bisa berjalan lancar dan materi juga terdengar jelas. Dan apabila ingin bertanya, nanti silahkan bertanya di kolom chat, nanti akan saya bacakan ketika sesi diskusi ya. Jadi setelah sesi panelis, nanti ada sesi tanya jawab dengan seluruh peserta. Jangan lupa ditulis nama, lalu juga asal organisasi atau tempat kerja dan pertanyaannya. Dan mungkin ini sesuai dengan temanya, jadi karena bincang-bincang santai, jadi mungkin nggak harus pertanyaan yang formal, tapi mungkin kalau ada pengalaman atau pernah berkecimpung di dunia entrepreneur atau pernah ada pengalaman mendirikan rumah sakit, monggo bisa sharing bareng-bareng apabila ada kendala. Baik, langsung saja tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai sesi pemaparan materi yang akan dibawakan oleh Dr. Sadi Haryono, Magister Manajemen Rumah Sakit. Selamat siang, Dr. Sadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap ya, Dok ya? Insya Allah siap. Baik, mungkin dari tim IDI Jawa Timur bisa dimulai untuk pemutaran videonya. Baik, dokter.
Baik, tadi sudah kita lihat sekilas profil dari Dr. Sadi. Kita lihat beliau sudah punya banyak pengalaman. Sekarang, ini sekitar 40 menit, Dok ya. Kalau Dr. Sadi sudah siap, monggo bisa dimulai, Dokter, untuk pemaparan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati para guru, para senior, sahabat, khususnya Ketua ID Jatim, Dr. Sutrisno SPOG, para panelis, dan yang saya hormati moderator. Pada siang hari ini, kita santai saja berbincang-bincang tentang pengalaman saya, bagaimana kiat-kiat membangun dan membesarkan rumah sakit. Saya kira siang hari ini waktunya untuk keluarga, tetapi kita tetap harus berbagi pengalaman. Semoga sini nanti ada manfaatnya. Kami pun masih terus belajar karena memang dunia perumah sakitan ini tidak pernah berhenti. Harus selalu mengupdate semuanya. Saya kira sebelum perjalanan kami mulai, bahwa background saya adalah anak petani yang sebetulnya tidak terpikir akan menjadi dokter dan memiliki usaha di bidang kesehatan. Jadi bermula dari tahun 90, setelah lulus saya langsung terjun ke swasta, yaitu mengelola klinik dan mengantarkan menjadi rumah sakit, punya owner orang lain, dan lebih kurang 15 tahun itulah pengalaman yang sangat berharga bagi saya. Jadi pesan saya yang pertama adalah jangan pernah memulai suatu usaha yang tidak paham atau tidak menguasai ilmunya, itu nanti akan kesulitan. Jadi saya kira menurut saya juga perjalanan yang sangat panjang. Jadi mulai tahun 2005 itu saya kepingin punya rumah sakit tapi tidak memungkinkan karena tidak punya modal dan tidak punya apa-apa, yang punya hanya kemauan dan keinginan. Sehingga dengan tekad dan niat yang sungguh-sungguh, sehingga kami dengan membuka balai pengobatan itu menurut saya sudah menjadikan miniatur rumah sakit. Jadi teman-teman khususnya yang di daerah, karena kondisi seperti ini, ya kita mulai dengan kemampuan kita. Sehingga perkembangan kami tiap tahun ada peningkatan, kemudian menjadi balai pengobatan, kemudian bisa menjadi rumah sakit tipe D di tahun 2010, itu baru rumah sakit. Jadi antara 2005 sampai 2010 itu masih perjalanan membangun, tetapi sudah mulai melayani pasien dengan kapasitas sesuai dengan kemampuan. Ya, ini mungkin bisa dilihat. Baru 2005 balai pengobatan, kemudian 2008 baru klinik rawat inap sehingga bisa merawat pasien. Kemudian di tahun 2010 itu baru rumah sakit tipe D 40 tempat tidur. Karena regulasi makin ketat sehingga ya kita memang harus mengikuti. Betul kata Pak Ketua tadi bahwa di dunia medis banyak perubahan yang sangat cepat, sehingga kita harus pegangan saya harus mengikuti apa yang ditetapkan oleh pemerintah, harus kita ikuti, jangan kita tentang. Kalau kita tentang, kita nanti kehabisan energi. Sehingga kita ambil positifnya saja, sehingga akan meringankan perjalanan kita. Sehingga semua kebijakan di tahun 2000 awal-awal BPJS 2016 gitu ya, kita juga langsung otomatis saya terima dengan berbagai macam pemikiran teman-teman dokter-dokter spesialis, bagaimana akhirnya ya tetap kita ikuti sehingga sampai hari ini. Bagaimana kiat-kiatnya bisa tumbuh terus, dan menurut teman-teman saya juga teman-teman bahasanya kok cepat ya pertumbuhannya ya. Sehingga di tahun 2015 karena lokasi kita di Rumah Sakit Prima Husada Malang ini terbatas karena lahan juga sulit,
sehingga kami terus beberapa kali pembebasan rumah saudara kita yang di sekitar kita, sehingga sekarang hampir satu komplek menjadi rumah sakit. Mungkin ada 40 rumah lebih yang sudah kita bebaskan. Dengan sekarang yang di Malang itu tipe C, kapasitasnya 100 lebih tempat tidur. Disitulah kami berpikir, ini energi kita masih ada, tetapi fasilitas kita lahan terbatas, sehingga kami ekspansi ke wilayah Kabupaten Pasuruan. Di sana juga kita mulai mengawali juga dengan niat yang bersih. Tujuan kita adalah membantu pemerintah, dalam hal ini masyarakat khususnya di wilayah Pasuruan, untuk mendapatkan pelayanan yang baik dengan fasilitas rumah sakit yang memadai. Sehingga kami beranikan membangun sendiri tanpa memborong karena keterbatasan dana, sehingga rumah sakit saya dua-duanya saya bangun sendiri, saya konsep sendiri dengan melibatkan beberapa arsitek untuk menggambarkan, tetapi pelaksanaan saya jalankan sendiri. Sehingga akhir cerita 2019 kemarin sudah beroperasional. Alhamdulillah sampai sekarang sudah berjalan. Jika kelas tipe C dengan kapasitas 100 tempat tidur lebih. Di era pembangunan dan perjalanan rumah sakit memang banyak liku-likunya, tetapi kita jangan melihat sulitnya, tetapi memang itulah yang harus kita lewati. Makanya moto kita di pergoesan itu, kalau kita naik ke gunung jangan pernah melihat puncaknya, lihatlah ke bawah terus. Kalau hari ini tidak kuat, turun. Besok pasti kuat. Nah, itu sama dengan kita hidup. Jangan pernah berhenti apabila ada kesulitan. Kesulitan Allah turunkan, pasti ada jalan keluarnya. Itu moto saya, sehingga kita nikmati saja semua kehidupan ini, baik susah maupun senang kita jalankan, sehingga tidak terasa hari ini kami sudah mendirikan 2 rumah sakit, dan saya kira masih ada peluang untuk teman-teman yang berminat, khususnya mungkin ini nanti ke depan yang harus kita pikirkan adalah rumah sakit khusus, karena kalau rumah sakit umum sudah banyak, mungkin pemikiran saya rumah sakit khusus masih kurang, perlu dipikirkan oleh teman-teman sejawat yang berminat. Ini salah satu yang sedang kita bangun, ini sedang pemancangan tiang pancang, semoga nanti bisa menambah fasilitas pelayanan rawat jalan kita yang di Malang, sehingga pasien-pasien bisa menikmati gedung yang sangat indah, bisa dinikmati, bisa melihat jalan tol dari atas, sehingga lebih menambah kenyamanan. Untuk itu, khususnya sahabat-sahabat saya yang terutama baru lulus, dokter umum yang sekarang masih menjadi pemikiran kita semua, khususnya Ketua ID, bahwa di era BPJS ini memang sulit untuk dokter-dokter yang baru lulus untuk berbuka praktek seperti zaman saya dulu. Kalau saya zaman dulu buka praktek di rumah sendiri, ya saya kira itu sangat membantu masyarakat dan kita juga mendapatkan finansial yang lumayan. Tapi sekarang sulit. Jadi saya kira dokter-dokter baru sekarang pilihannya hanya 2, masuk ke rumah sakit sebagai fungsional, baik itu di GD maupun dokter ruangan, atau menjadi PNS yang juga terbatas, atau langsung spesialis dengan beberapa cara. Sehingga yang perlu kita pikirkan sekarang justru bagaimana melihat peluang di daerah untuk bergabung dengan BPJS, yaitu membuat FKTP. Nah, FKTP itu juga menurut saya menjadi miniatur rumah sakit, sehingga ke depan bisa dikembangkan menjadi rumah sakit. Bagaimana memulainya nanti kalau saya kira harus kita membuka wacana yang seluas-luasnya di suatu daerah atau tempat, dilihat mana yang masih memungkinkan dibuka oleh kita membuat FKTP. Ya, juga untuk teman-teman yang sekarang masih menikmati dengan praktek
solo sendirian, harus selalu memikirkan. Itu sudah saya coba mulai tahun 90, ruang praktek saya itu selalu buka 24 jam. Sehingga itulah cikal bakal kita dikenal masyarakat. Jadi kalau kita pergi pun ruang praktek saya masih terisi oleh dokter. Dan mungkin dulu Ketua ID Pak Sutesno juga pernah menggantikan saya pada saat-saat dulu ya tahun 90-an. Saya kira itulah yang perlu saya sampaikan, bahwa membangun rumah sakit juga tidak mudah, tetapi juga tidak sulit. Membesarkan rumah sakit juga tidak mudah, tetapi juga agak sulit juga dengan era sekarang ini. Sehingga semua diatur oleh sistem yang kita harus mau tidak mau harus mengikuti. Nah, sekarang sistem rujukan seperti sekarang ini, kemudian di tahun 2020 kemarin tidak terduga di seluruh dunia, bahkan di Indonesia, terdampak pandemi COVID yang kemarin sangat-sangat memukul semua industri. Tetapi saya sebagai pelaku di rumah sakit, kalau kita ngomong secara bisnis, salah satunya yang masih hidup adalah dunia kesehatan. Semua transportasi, perhotelan, pariwisata, semua mengalami kesulitan yang luar biasa. Tetapi di luar misi kita yang suci di rumah sakit adalah menolong saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, tetapi di balik itu juga masih bisa kita menghidupi seluruh karyawan dan bahkan masih ada pertumbuhan. Maka itulah yang perlu dipikirkan, yang disampaikan oleh Bapak Ketua tadi betul sekali, bahwa uang yang beredar di dunia kesehatan hampir ratusan triliun. Maka kalau kita tidak mengambil sedikit bagian, maka akan pihak-pihak asing yang akan merebut pangsa pasar di tempat kita. Kita tidak usah terlalu muluk-muluk, kita mulai dari sekitar kita, mungkin mana yang bisa kita buka, betul tadi, apakah kita buka laboratorium, kita membuka FKTP dengan beberapa dokter bergabung menjadi satu, menjadi badan usaha berbentuk CV, itulah. Karena ke depan nanti semua usaha medis harus berbadan hukum. Jadi mungkin mulai juga teman-teman saya, sahabat-sahabat saya yang menjadi dokter keluarga, yang sudah memiliki beberapa pasien, segeralah berubah menjadi badan hukum sehingga nanti bisa menggandeng adik-adik kita untuk berpraktek di klinik FKTP yang kita dirikan itu. Saya kira untuk pengantar sementara itu, kiat-kiat apa yang saya sampaikan di sini, bahwa kita tidak boleh meninggalkan keyakinan kita, bahwa tidak boleh terlalu, bahasa saya, menganggap remeh diri kita, karena Sang Pencipta kita menciptakan manusia luar biasa. Apabila kita gali dengan maksimal, akan mengeluarkan potensi yang luar biasa. Kembali lagi ke kehidupan kita sehari-hari, yang saya tekuni, yang saya senang sekarang adalah olahraga. Yang dulu mancal sepeda 3 kilo sudah pedot semua ototnya, napas sudah megap-megap. Ternyata setelah dilatih terus, diikuti iramanya, ya luar biasa peningkatannya. Maka yang saya tekankan kepada seluruh staf saya, karena saya tiap pagi adalah, karena kita orang Muslim, ya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Asmaul Husna. Jam 7 pagi sudah kita mulai berzikir Asmaul Husna bersama, kemudian kita renungkan, kita hayati, kemudian ada yang memberikan tausiah, kemudian kita pegang landasan 7 nilai budi utama. Maka jangan sampai pernah ada yang melanggar 7 budi utama ini di lingkungan rumah sakit maupun dimanapun saya berada. Karena ini 7 ini diambil dari 99 nama Allah, yaitu Asmaul Husna, jujur, tanggung jawab, visioner, disiplin, kerjasama, adil, peduli. Apabila salah satu ini dilanggar, pasti akan terjadi sesuatu yang hasilnya tidak maksimal. Moto saya, sahabat menuju sehat, saya kira itu. Yang terakhir, salam sehat, salam untuk berolahraga kepada semuanya. Kemarin saya diskusi dengan Bapak Ketua, dari survei dari 7.000 koresponden dokter-dokter Jawa Timur, ternyata yang
suka olahraga kurang dari 10%. Nah, itulah yang harus kita pikirkan bersama, bagaimana jangan sampai kita lupa menjaga kesehatan kita sendiri, sibuk melayani pasien-pasien kita. Nah, ini cikal bakal yang saya bangun dulu, mulai rumah tipe 70 di tengah sawah, kemudian berkembang menjadi balai pengobatan, klinik rawat inap, akhirnya telah menjadi suatu blok rumah sakit Prima Husada Malang. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Dr. Sadi Haryono, Magister Manajemen Rumah Sakit atas pemaparan materinya, Dok. Ini memang sangat penting ya, Dok. Memang sangat jelas juga, dan juga memang ini yang kita butuhkan, Dok, karena di kedokteran sendiri kan memang belum diajarkan ya, Dok, ya, tentang entrepreneur, tentang bisnis, di mana kalau kita mendirikan rumah sakit itu kan perlu banyak cabang ilmu ya, Dok, finance, terus juga dari ilmu apa namanya, rekrutmen, SDM yang berkualitas seperti apa, seperti itu, Dok. Jadi memang harus banyak ada workshop dan juga webinar-webinar seperti ini ya, Dok, ya. Dan yang menarik tadi memang kalau kita mengikuti prosesnya juga tidak mudah dan juga tidak sulit ya, Dok, ya, dari tahun 1990 hingga sekarang. Nah, ini, Dok, kita akan lanjut ke sesi berikutnya, yaitu adalah sesi diskusi oleh panelis. Ini juga kita sudah kedatangan 3 panelis yang sudah tadi saya perkenalkan tadi di awal. Ada Dr. Yesi, Dr. Siti, dan juga Dr. Suroso. Selamat siang, Dokter. Selamat siang, Dr. Mita. Yang cantik. Ini langsung kita mulai dulu ya, Dok, ya. Dari pemaparan materinya mungkin ada yang mau ditanggapi terlebih dahulu, Dok? Mungkin bisa dari Dr. Yesi. Ya. Terima kasih Dr. Mita yang cantik sehingga menawan kita pada siang hari ini. Sebelumnya kami aturkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ketua ID Wilayah Jawa Timur, Dr. Strino SPUGK, yang terhormat Bapak Dr. Sadi Haryono MMRS yang telah memaparkan dengan cukup baik materinya pada siang hari ini, kemudian sejawat panelis, para guru besar, dan sejawat lainnya yang hadir pada acara siang hari ini, dan tak lupa panitia dan yang telah mempersiapkan acara siang hari ini. Sangat menarik Dr. Sadi yang dokter sampaikan, sehingga di sini ada 2 rumah sakit ya, Dok, yang sudah berdiri dengan gagahnya, dengan berproses dari dokter sejak awal. Cita-cita kita kadang memang kalau dinyatakan bahwa dokter itu sebagai dokterpreneur kesannya terlalu glamor dan megah. Akan tetapi betul apa yang dokter sampaikan bahwa kita tidak bisa meninggalkan atau tidak ikut turut campur daripada asing yang masuk, lebih baik memang kita juga ikut turut serta di sini. Akan tetapi Dok, di sini tentunya dalam mendirikan suatu rumah sakit itu kan dibutuhkan adanya suatu proses yang tidak hanya sekedar kita punya dana, rumah sakit akan berdiri, akan tetapi tentunya juga dikaitkan dengan bagaimana dengan SDM, penjaringan SDM, proses, kemudian juga kaitannya dengan hukum pengadaan rumah sakit itu sendiri. Bagaimana kiat-kiat dokter dalam menjaring SDM maupun kaitannya dengan perizinan dan penyediaan bagaimana rumah sakit itu bisa tetap eksis sehingga tidak terkendala dengan beberapa macam perizinan yang tentunya tidak semudah yang kita lihat. Sehingga apa yang kiat-kiat dokter yang harus disiapkan. Dan tadi saya melihat juga rumah sakit dokter juga sudah terakreditasi paripurna. Alhamdulillah Dok, bahwa kita kalau mengikuti regulasi yang betul, insya Allah rumah sakit pasti akan berjalan dengan baik. Kebetulan saya juga tergabung di Surveyor Cars, Dok. Jadi sebenarnya kuncinya memang kita itu mengikuti regulasi. Akan tetapi apakah semudah itu dalam kita menetapkan regulasi? Monggo Dr. Sadi, kami persilakan. Terima kasih. Terima kasih Dr. Yesi. Saya akan mencoba sedikit menjawab pertanyaannya yang sangat bagus sekali. Memang betul, mendirikan rumah sakit tidak semudah membangun hotel atau membangun pabrik, karena selesai pembangunan produksi menghasilkan income. Tetapi rumah sakit proses yang sangat panjang. Jadi orang yang berani membangun rumah sakit adalah orang yang agak gila.
Dan itu harus perlu istilahnya untuk kehidupan 1 tahun 3 tahun ke depan harus ada istilahnya dana untuk perjalanannya. Karena apalagi zaman sekarang kalau kita baru selesai pembangunan dan dibuka izin operasional, belum tentu ada pasien karena harus kerjasama dengan BPJS. Kerjasama dengan BPJS syaratnya banyak, harus terakreditasi paripurna atau bukan paripurna, harus terakreditasi dulu. Itu pun memerlukan SDM yang luar biasa untuk mengantarkan akreditasi. Maka pengalaman saya waktu rumah sakit yang pertama memang semua saya terjun sendiri. Setelah itu saya berpikir kalau saya terjun sendiri, saya kapan menikmati hidup? Nah, sehingga saya membentuk kaderisasi seperti yang Rasulullah ajarkan. Kita harus mengkader kita. Ya, contoh perizinan, saya punya staf yang luar biasa yang ngurus izin. Saya mau membangun rumah sakit, dia sudah lari tanpa saya suruh. Ini sekarang sudah pengalaman. Yang kedua, di era akreditasi, di era BPJS, kita harus meng-hire orang-orang yang kompeten, yaitu kalau di tempat kami adalah Dewan Pengawas. Dewan Pengawas kami juga sangat membantu kami untuk mengembangkan rumah sakit. Maka setiap minimal 1 bulan sekali saya selalu merapat dengan beliau-beliau bagaimana untuk menyikapi isu-isu yang terjadi sekarang ini. Contohnya kemarin menyikapi mau menerima rujukan pasien COVID saja, direktur-direktur takut semua memutuskan. Sehingga saya harus turun sendiri dengan Dewas. Bismillahirrahmanirrahim, karena niat kita baik membantu saudara kita, membantu pemerintah, ayo kita terima. Apapun risiko yang kita terima, baik itu istilahnya justifikasi dari masyarakat, jangan masuk rumah sakit, beri mau saja karena di situ ada pasien COVID. Itu risiko. Nah, ternyata setelah kita jalani, kita jelaskan, kemudian semua, jangankan masyarakat, dokter-dokter DPJP saya saja semua mundur mengurangi jam praktek. Sehingga dampaknya luar biasa sekali kemarin itu tahun 2020. Tetapi dengan pendekatan yang baik, ya, pendekatan baik emosional, spiritual, itulah yang membuat mereka berani bangkit kembali, menatap masa depan dengan segala risiko yang sudah kita siapkan, semua ilmunya, tinggal kita tergantung kepada yang kuasa. Sehingga alhamdulillah sampai detik ini tenaga kesehatan kami semua selamat sehat. Nah, bagaimana tadi Ibu tanya tentang konsultasinya? Ya kita itu tadi Bu, kita harus meng-hire orang-orang yang profesional di bidangnya, dijak gabung dengan kita untuk memikirkan. Contoh arsitek, saya punya tim, kemudian tim proses pembangunan, tim. Karena kalau membangun rumah sakit atau bangunan apa, itu kalau ditangani sendiri itu bisa hemat 20%. Karena 20% itu haknya kontraktor sebetulnya. Tapi saya ambil sendiri karena saya memahami di bangunan. Sehingga saya punya tim sendiri, punya peralatan sendiri. Sehingga kalau mau membangun apapun saya sudah tidak perlu repot. Tinggal gambar selesai, petugas saya bagian perizinan datang ke pemerintah daerah bagian perizinan, izin IMB keluar, mulai membangun, terus begitu saja. Sehingga saya tidak pernah merasakan kesulitan karena sudah kita bangun orang-orang yang kompeten di situ. Saya kira itu kuncinya. Alhamdulillah. Terima kasih Dok. Sedikit lagi ya Dok, triknya lagi Dok. Dengan meng-hire para ahli tersebut, artinya kan itu berdasarkan sistem kita itu mohon izin terkait dengan pembiayaan ya Dok. Apakah kita membayar beliau ataukah kita determin kontrak pekerjaan beliau Dok? Mohon informasinya Dok. Terima kasih. Ya, ini saya kira ada beberapa cara. Ada yang istilahnya konsultasi, sehingga contoh arsitek, kita membuat gambar dengan sekian ribu meter, berapa biayanya. Kemudian oke lah, deal. Itu saya kira dan ini sudah harga persaudaraan saya bilang. Saya tidak pernah menawar dan beliau sendiri paham karena sudah kita pakai terus-menerus. Kemudian ahli-ahli yang lain saya kira juga sama, seperti konsultan pajak, konsultan hukum, itu semua saya kira sudah istilahnya harganya sudah publish, ya sudah ada. Nah, kalau yang sangat membantu Dewan Pengawas itu memang dari ahli, ada orang dari KAS, ada dari direktur rumah sakit yang sudah pengalaman, kita rekrut, ada yang dari orang yang ahli-ahli itu, kemudian kita selalu berbagi ilmu, sehingga yang saya putuskan bersama itu lebih istilahnya risikonya kecil.
karena dipikirkan orang banyak. Sehingga memang sekarang saya hampir lebih ringan, walaupun istilah saya bisnis saya lebih luas, tapi saya lebih menikmati sekarang karena sudah hanya ahli-ahlinya. Sekarang maka tiap hari saya selalu posting quest saya tiap hari. Nah, ini saya sedang meracuni teman-teman dokter ya, saya namanya ada dokter GWS itu supaya tertarik untuk menjaga kesehatan. Jadi lebih banyak. Dan saya sendiri sebagai dokter masih praktek Bu Yesi, tetapi saya berhenti mulai pandemi kemarin. Saya tidak praktek. Walaupun kemarin saya masih praktek tiap pagi, saya praktek 2 jam karena itulah habitat saya. Jadi tidak bisa dihilangkan. Sehingga jika bakal saya dari praktek pribadi bisa mengarahkan saya menjadi 2 rumah sakit, 2 klinik itu karena praktek saja. Sehingga saya bisa menikmati. Tetapi karena pandemi dan usia kita juga sudah begitu dengan ribetnya pakai APD, saya mundur dulu selama pandemi. Dan sekarang kebablasan. Akhirnya tiap hari pekerjaannya GWS itu. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih banyak Dokter Sadi. Mungkin untuk informasi awal ada 2 panelis yang lain kami serahkan ke dokter moderator yang cantik. Kita persilahkan ke moderator yang lain, ke panelis lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih banyak Dokter Yesi dan juga Dokter Sadi atas tanggapannya. Nah, tadi sempat menyinggung tentang masalah finance ya Dok ya. Ini mungkin ahlinya saya persilahkan ke Dokter Suroso, ini terutama untuk di era COVID ini pasti akan banyak tantangan terutama terkait dengan manajemen keuangan. Monggo Dokter Suroso, mungkin mau menanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar, Dokter Mita yang cantik? Terdengar jelas Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ketua ID, Bapak Dr. Sutrisno, Dr. Sadi, para senior, para guru besar, serta sejawat sekalian. Alhamdulillah sangat menginspirasi ya Dr. Sadi. Presentasinya luar biasa. Semoga menular pada seluruh anggota ID Jawa Timur, Dok. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sehingga minimal anggota ID Jawa Timur mempunyai usaha, minimal mempunyai klinik rawat inap, mudah-mudahan juga mempunyai rumah sakit seperti Dokter Sadi. Dari praktek pribadi selama lebih kurang 15 tahun telah berkembang menjadi 2 rumah sakit yang sangat megah ya Dok, dengan 4 lantai serta beberapa klinik rawat inap. Pastinya membutuhkan manajemen yang bagus baik di bidang SDM, keuangan, branding, peningkatan mutu serta pasti dibutuhkan ada intuisi yang bagus ya. Dan saya dengar ini Dokter Sadi ini bertangan dingin. Jadi apapun yang dipegang oleh Dokter Sadi selalu sukses. Nah, ini terkait dengan yang disampaikan tadi Dokter Mita tadi tentang pembiayaan Dokter. Jadi saya ingin menanyakan 3 hal terkait dengan finansial. Yang pertama, pada saat pendirian ini Dok, pendirian klinik ini modalnya seperti apa Dok? Dari mana modalnya? Karena inilah yang menjadi problem dari teman-teman semua kalau mau membuat sebuah klinik rawat inap atau apa itu pasti terkendala dari modal, apalagi kalau bagi sejawat yang sekolah spesialis, lulus spesialis itu udah bisa-bisa Dok. Bahkan hutangnya mungkin menumpuk Dokter, kecuali Dokter ini ya Dokter Yesi beda kalau Dokter Yesi. Nah, kalau menjalin kerjasama dengan investor atau pihak-pihak lain, mungkin bisa disampaikan di sini Dok, kiat-kiatnya. Terus yang pertanyaan kedua Dok, ini terkait dengan kita tahu bahwa berkembangnya sebuah rumah sakit kan memang sangat dipengaruhi oleh pembiayaan dan utilisasi dana yang paling besar itu adalah dari JKN ya Dok. Sedangkan mohon maaf kita tahu
bahwa JKN ini seringkali pembayarannya telat dan juga klaimnya itu sedikit agak ribet. Mungkin bisa dijelaskan, Dok, bagaimana manajemen keuangan, bagaimana cash flow-nya di era JKN sehingga Prima Husada tetap eksis, bahkan bisa berkembang dengan cepat. Dan yang terakhir mungkin, Dok, ini juga sangat menarik sekali karena sejak era COVID ini saya yakin strategi manajemen keuangan pasti banyak berubah ya dokter ya. Karena pada era ini jumlah kunjungan menurun yang akan berakibat juga pada penurunan dari keuangan juga. Selain itu juga terjadi peningkatan anggaran ya dok ya terkait dengan pengendalian infeksi di mana rumah sakit harus menyediakan APD bagi tenaga kesehatannya, juga harus menyiapkan ruangan-ruangan untuk pengendalian infeksi. Belum lagi kalau ada nakes yang mungkin terkonfirm, maka harus di lockdown. Nah ini bagaimana dok strategi dalam penyusunan rancangan anggarannya. Mungkin itu aja Dokter Sadi. Dan yang terakhir untuk goesnya, alhamdulillah dok, teman-teman di Ngawi sudah mulai senang dengan goes ini dok. Kapan-kapan kita goes bareng ke Ngawi ya dok ya, karena kebetulan juga Pak Bupatinya juga senang goes dok untuk di Ngawi dok. Siap nih dengan Pak Ketua ID. Ya, itu aja dok dari kami dok. Terima kasih dokter. Saya kembalikan ke dokter Mita. Ya, baik, Dokter Sadi mungkin bisa ditanggapi? Ya, terima kasih. Ini saya kira pertanyaan sangat bagus dan hampir semua teman sewa dokter pertanyaannya hampir sama saya kira. Bagaimana kiat-kiat finance-nya, pembiayaannya kalau kita mau contoh membangun klinik rawat inap atau klinik rawat jalan yang disebut FKTP. Saya kira itu semua pertama, memulai membangunnya gampang. Pengalaman yang pertama itu yang paling sulit. Jadi pertama kalau teman-teman yang khususnya yang sudah berpraktek lebih dari 5 tahun, 10 tahun, saya kira itu lebih mudah. Sehingga harus memulai memikirkan membuat klinik FKTP, bahasanya sekarang ya, klinik pelayanan tingkat pertama. Nah, kalau kita mau membuat klinik pertama, ya tadi saya sampaikan, dari tempat yang kemungkinan masih ada istilahnya kapitasi yang tersisa yang harus bisa diambil. Maka harus koordinasi dengan tanya ke BPJS apakah masih ada peluang. Bagaimana dengan fasilitas lahan dan gedungnya? Ya itu saya kira memang perlu modal. Kalau tidak perlu modal ya memang sulit. Nah, kalau saya pribadi ya mulai awal saya tidak berani bersentuhan dengan namanya bank. Takut saya nanti hidup saya tidak bahagia dikejar-kejar angsuran. Sehingga saya mulai dengan istilahnya, kalau kita sudah mulai berpraktek waktu itu kita menurut pengalaman pribadi, ya hasil yang sisa dari operasional itu yang kita kembangkan, selalu kita kembangkan. Setelah cukup dipakai biaya operasional, sisanya harus dikembangkan. Dan niat kita memang untuk membesarkan klinik dan bahkan menjadi rumah sakit adalah niat yang mulia sehingga Tuhan kita mengabulkan doa-doa ya. Jadi kalau kita ingin membangun klinik, niatkanlah yang sungguh-sungguh. Pertama kali tidak harus membangun, saya kontrak berkali-kali saya waktu itu. Kontrak rumah tetangga, boleh ini saya sewa untuk gini. Boleh nanti saya bongkar ya, tapi nanti setelah itu saya kembalikan seperti semula. Akhirnya boleh. Nah, setelah itu ya kita akan lama-lama mendapat istilahnya fee keuntungan dari biaya operasional. Dengan sisa-sisa itu akhirnya selalu berkembang terus ya. Mungkin ya sudah waktunya yang di atas turun tangan. Pada saat waktunya di klinik rawat inap sudah mentok, kapasitas sudah terpenuhi, ini harus menjadi rumah sakit. Ada tetangga yang mau menawarkan rumahnya dijual, kita bisa membayar. Jadi finansial yang saya alami selama ini saya belum pernah pinjam namanya bank dan bahkan banyak bank yang akan memberikan kredit saya tidak mau, saya takut kalau saya dipanggil yang Maha Kuasa sewaktu-waktu
masih punya hutang, ahli waris tidak mau bayar, saya yang celaka nanti. Sehingga saya kembangkan dengan kemampuan saya sendiri. Begitu juga waktu menjadi rumah sakit juga saya dari hasil sisa operasional kita buat pengembangan dan pembangunan. Kemudian manajemen keuangan di era JKN bagaimana? Memang ini yang menjadi tantangan bagi kita semua. Kita harus duduk bersama antara DPJP, dokter spesialis, bagaimana kita mengelola dana yang sudah dipatok sekian. Mungkin Dr. Yesi sebagai SPOG tahu paket Inajis SC berapa? 4,9 kelas 3, 5,9 kelas 2. Bagaimana supaya ini bisa sama hidup? Kalau dokternya minta untung sendiri, rumah sakit juga tidak bisa menggaji karyawan. Kalau rumah sakit yang minta besar juga tidak bisa. Maka duduk bersama, ayo kita hitung, buat PPK, kira-kira kalau dirawat sekian hari, habisnya sekian, oke, deal, jalan. Jadi saya kira selalu begitu, saya terlalu terbuka dengan teman-teman sejawat. Kalau mereka memang harus istilahnya jebol, bocor, ya ayo, tapi memang itu. Tapi dengan komunikasi yang baik, dan kita mau tidak mau harus mau mengelola dana yang disiapkan JKN. Karena pihak asing sudah mengincar bahwa uang JKN itu besar sekali, triliunan. Nah, dia tidak melihat per kasusnya, lihat globalnya. Sehingga dari global itu kalau kita hitung setiap akhir ya masih pas lah untuk biaya operasional dan mungkin ada sisa sedikit untuk pengembangan selanjutnya. Sehingga kita selalu memahamkan teman-teman apabila meminta tambahan alat kesehatan, saya tanya alat ini bisa digunakan untuk melayani pasien BPJS, tidak bisa dengan cara apa? Ini bisa nambah enggak bisa, ya oke. Kemudian yang terakhir, bagaimana menyikapi pasien COVID dengan APD yang PPI luar biasa, dan bahkan satu perawat itu bisa ganti sehari 2 kali minimal. Waktu itu memang sangat memukul rumah sakit, tetapi alhamdulillah waktu awal-awal dulu banyak namanya lembaga sosial yang membantu. Kemudian pemerintah sendiri saya kira luar biasa supportnya terhadap rumah sakit. Saya merasakan kemudian diberi insentif bebas pajak itu luar biasa. Sehingga di saat pandemi COVID kesempatan rumah sakit investasi alat. Karena untung 10% bebas dari PPN. Nah itu. Jadi kemarin saya gencarkan di tahun 2000 saya belanja alat luar biasa, termasuk ventilator hampir 10 kemarin kita beli ya, karena untuk menolong saudara-saudara kita. Toh sekarang ya pasiennya menurun tidak apa-apa, memang niat kita untuk waktu itu dari Trenggalek pun kirim pasien ke Primausadah Sukorejo, mungkin dokter teman kita dari Trenggalek juga kirim pasien tidak bisa nangani lintas wilayah waktu kemarin ya. Kita memang ada kamar operasi khusus COVID, kita siapkan mendadak itu. Kita bangun 2 kamar operasi. Bahwa setiap ada peluang dan itu memang dibutuhkan, kita buat. Saya diskusi dengan tim komite medik, bagaimana ini? Kita buat, oke buat. Sehingga seperti itu. Sehingga dengan pembayaran yang terlambat, itu ada 2 kemungkinan. Karena rumah sakit sendiri yang terlambat mengirimkan klaim, karena memang kesulitan tenaga dan tidak paham. Atau kalau pemerintah saya kira alhamdulillah klaimnya lancar saja, apalagi sekarang kalau JKN ngomong surplus plus 2 minggu terbayar dengan lancar. Sekarang saya kira lebih bagus, sehingga teman-teman sejawat juga merasa senang karena sekarang tidak molor lagi pembayaran jasa-jasanya. Kalau di tempat saya, walaupun belum dibayar, yang penting sudah EPK jelas, itu berani kita talangi. Saya kira itu, dokter, terima kasih. Itu yang perlu saya sampaikan. Satu lagi bahwa di era COVID ini sebetulnya kesempatan bagi rumah sakit yang kemarin mau menerima rujukan karena memang banyak bantuan dari pemerintah termasuk obat-obatan, APD dan lain-lain. Mungkin itu saya kira. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Sadi. Dan juga terima kasih Dr. Suroso karena ini banyak sekali Dok pertanyaan memang mengenai finance. Baik, kita beralih ke selanjutnya ke Dr. Siti. Ini tadi sudah dibahas tentang finance dan SDM. Ini kita beralih ke tentang topik mutu pelayanan dan juga marketing. Monggo Dr. Siti, dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Pembukanya ikut panelis yang di depan saja, langsung saja. Luar biasa sharingnya Dr. Sadi. Beliau senior kami juga. Jadi dari paparan tadi ada beberapa hal yang bisa kita tarik, diantaranya adalah personal brand, sehingga Dr. Sadi ini dengan secara personalnya itu bisa connect dengan banyak pihak sehingga punya banyak support gitu ya. Nah, yang seperti ini kemudian terbangunnya teamwork yang bagus sehingga setiap usaha-usaha itu bisa kita jalankan dengan lancar, dengan komunikasi yang bagus. Nah, sekarang begini dokter, kita tahu bahwa pelanggan kita itu ada pelanggan internal, ada pelanggan eksternal. Mungkin dokter bisa sharing ke kami bagaimana supaya untuk khususnya pelanggan internal dulu, staf kita sendiri, dokter-dokter itu turnover-nya tidak terlalu cepat. Kan kadang kalau kualitas kita melayani orang internal kita tidak bagus itu spesialis itu juga keluar masuk kayak gitu. Kemudian kepuasan dari keluarga besar kita itu sendiri seperti apa. Kemudian untuk pelanggan kita secara umum itu kan kita juga ada teman sejawat yang akan menjadi perujuk. Kemudian berarti itu untuk pelanggan yang transisi ya. Nah, selama ini bagaimana Prima Husada ini mempertahankan kualitas layanan sementara dalam kondisi tantangan COVID yang seperti ini? Itu satu dokter. Kemudian yang kedua, jujur dokter, saya membacanya panjenengan ini kan ada spirit yang tidak hanya sekedar membangun rumah sakit, ya tidak sekedar mencari laba, cara kasaran kan, mungkin bisa juga di sharingan ke kami semangat seperti apa yang bisa menjadi itu menular juga kepada seluruh jajaran panjenengan. Mungkin begitu. Terima kasih. Terima kasih Dr. Siti. Ini teman kita di MMRS FKUB ya. Pertanyaan pertama, bagaimana dengan pelanggan internal, khususnya dokter-dokter spesialis. Memang dokter-dokter spesialis dokter yang sangat terhormat, yang sangat dibutuhkan oleh rumah sakit, sehingga apabila beliau-beliau ini tidak nyaman, ya rumah sakitnya juga akan sulit melayani dengan maksimal. Maka di tempat kami itu tadi selalu kami adakan diskusi, contohnya dari satu SMF yang satu dokter, kemudian kita mau menambah saja, kadang-kadang kalau kita tidak baik komunikasinya di-reject, dia tidak mau menambah, dia masih mampu. Sehingga di sini kami tawarkan, apabila dokter masih tidak mau menerima maksimal dalam 1 minggu itu mau praktek berapa, minta pasien berapa, sisanya nanti baru kita berikan ke teman sejawat kita yang kedua. Karena di era JKN ini memang rumah sakit swasta harus betul-betul memadatkan jam prakteknya, sehingga bahasanya tidak ada slot yang lowong. Jangan sampai hari Rabu tidak ada dokternya, penyakit dalam, Pak, itu akan bahasa saya ngeblong sekitar 100 pasien itu ya. Jadi kalau perlu sehari mulai jam 7 sampai jam 7 malam harus ada dokter yang praktek. Sehingga dengan komunikasi yang bagus, dokter yang pertama yang membuka itu diprioritaskan, bahasa saya maksimal saudara mengambil berapa, sisanya berikanlah yang berikutnya. Begitu dia yang ketiga. Rata-rata di tempat kami sudah 3 dokter spesialis tiap SMF. Sehingga pelayanan bisa maksimal. Semua bidang hampir rata-rata lebih dari 1 dokter. Kemudian turnover-nya kalau yang spesialis saya kira hampir tidak ada, kecuali ditarik menjadi staf, kemudian disekolahkan untuk mengambil sub, itu saya kira masih tetap di tempat kita. Dan di 2 rumah sakit ini dokternya hampir sama, berarti mereka nyaman. Juga praktek yang di Malang juga di Pasuruan. Jadi mereka mengambil 2, sehingga lebih mudah karena sudah tahu lagunya. Oh, lagunya dokter ini seperti ini, berarti di sana sama. Jadi sekarang saya sedang membangun sistem, tidak ada perbedaan antara dokter A dan dokter B, saya perlakukan sama. Nanti kalau dokter itu diperlakukan beda, namanya manusia bocor, nanti lainnya mesti protes, loh ini kok begini, kok begini. Jadi ini ya yang mampu kami berikan kepada dokter. Kalau mau bergabung monggo, kalau mungkin masih dianggap kurang layak ya kami tidak bisa, karena yang sudah berjalan seperti itu. Kalau yang baru minta yang bahasa saya lebih, itu kami tidak mampu. Kalau memang dirombak semua, kalau iya ya jadi
saya perlakukan sama, semua baik dokter umum, dokter spesialis. Kemudian yang pertanyaan berikutnya tadi tentang marketing. Spiritnya dokter. Spirit, ya, jadi begini. Ya, untuk Saya kira itu memang yang saya tekankan kepada seluruh karyawan saya. Rezeki ini bukan dari pekerjaan kita saja. Niat kita baik, nanti Tuhan pasti akan membaikkan kita. Kalau kita selalu berhitung untung rugi, akhir rugi ini. Saya sendiri sampai sekarang juga heran. Dari mana saya bisa membangun itu? Sampai sekarang konsultan saya, dewa saya pun masih bingung bagaimana kok bisa membangun rumah sakit, mengisi alat-alatnya. Saya sendiri juga bingung, Dr. Siti, kok bisa seperti ini. Ya saya cuma ajaran kita saja bahwa selama kita niat kita baik, membaikkan orang, yang Maha Kuasa akan mencukupi kebutuhan kita, memahamkan. Ya kami tidak menutup kemungkinan tidak mencari keuntungan, pasti namanya usaha. Karena kalau tidak untung, bagaimana kita bisa mengembangkan alat-alat mulai CT scan, ESWL, alat-alat yang canggih-canggih itu ada semua di tempat kita, sehingga kalau kita tidak ada profit tidak mungkin. Tapi itu bukan tujuan kita. Contoh kalau kita mau beli CPAP saja, loh ini berapa? Tapi ini kan untuk menyelamatkan bayi ciptaan Allah. Beli aja kita, butuh berapa? Kurang 1, kurang 2, 3. Toh akhirnya kembali sendiri. Secara hitung-hitungan laporannya teman-teman Keswik dan verifikasi, kita selalu rugi. Tetapi secara keseluruhan, alhamdulillah tetap masih bisa eksis menghidupi sekitar 800 karyawan kita di 2 rumah sakit dan klinik itu masih bisa berjalan setiap bulan. Ya itu yang membuat saya senang, sehingga kami minimal bisa membantu mereka-mereka yang lulus bergabung. Tapi kalau yang turnover tinggi, saya yakin, saya percaya untuk khususnya untuk para medis, karena di sini rumah sakit swasta menurut mereka belum memberikan jaminan, sehingga dia masih tertarik kalau ada pembukaan di PNS, dia akan mendaftarkan. Boleh, enggak masalah. Tetapi kalau sama-sama di swasta, insya Allah kita masih eksis, bisa bertahan. Tapi kalau mereka tujuan lain untuk sekolah dan PNS, saya kira tidak bisa digandoli. Mungkin itu, Dr. Siti. Nambah sedikit, dokter, untuk mutu yang pelanggan eksternal kita itu seperti apa yang selama ini diupayakan, kan juga termasuk high cost itu. Terima kasih. Nah ini yang memang aneh juga di tempat saya. Saya tidak punya tim marketing, tetapi saya terlalu marketing di dalam. Bahkan setiap pagi yang tadi saya sampaikan, kita hadir pagi-pagi ke tempat bekerja, jangan disia-siakan. Sudah Tuhan pilih untuk datang ke sini, ayo kita membantu semaksimal mungkin. Mungkin istilahnya gaji yang kita berikan tidak seberapa, tapi urusanmu di rumah, keluargamu akan dilindungi. Karena kamu menolong orang yang sedang susah, itu doanya luar biasa. Itu saya bangkitkan terus. Nah, sehingga dari dalam ini apabila pasien puas, dia otomatis akan ngajak saudara-saudaranya pasti. Tapi apabila dia tidak puas, kemudian mereka juga akan menjustis rumah sakit kita layanannya buruk. Tapi ini menjadi tugas paling berat saya untuk mempertahankan mutu. Karena apa? Mutu itu harus selalu digodok setiap ada tenaga yang baru masuk, itu yang susah. Ya, mungkin dari yang senior-senior harus kita kuatkan terus untuk mempertahankan mutu. Ini memang paling sulit di suatu pelayanan di mutu ini. Sehingga marketing apapun kalau di mutunya di dalamnya jelek, kita ngomong di luar layanan kita baik, ternyata di sini bahasanya wong Jawa Timur ngeletek, elek ya Pak, saya ini kapok. Tapi kalau kita tidak usah ngomong bahwa saya suka marketing saya corporate catering, saya undang perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik, saksikan ini sudah. Maka yang banyak di tempat kami adalah pasien-pasien yang dari industri, khususnya di Pasuruan, di Malang ini. Saya selalu corporate catering dengan perusahaan-perusahaan, dengan tokoh masyarakat. Sehingga marketing saya pribadi itu tidak ada. Saya belum, ini baru sekarang mau buat sekarang ini. Istilahnya mau memperdalam marketing. Karena bagaimanapun harus ada ini. Tapi selama ini kami tidak punya marketing. Ini marketing kita ya dari staf-staf saya, karyawan saya yang luar biasa itu yang melayani dengan baik. Kemudian saya juga sering turun menyapa pasien, bagaimana pelayanan anak-anak kami di sini. Kalau apabila kurang, silahkan. Dan di situ langsung nomor teleponnya
orang-orang pimpinan ditampilkan, sehingga ya mungkin ada agak segan teman-teman kita kalau ada pelayanan tidak puas. Mungkin itu Dr. Siti. Terima kasih, luar biasa semangat untuk berbagi dan menolongnya itu kiranya itu menjadi sebuah kekuatan yang ditularkan oleh Pak Sadi kepada seluruh jajarannya. Mungkin seperti itu. Terima kasih, Dr. Mita. Silahkan kami kembalikan. Iya, terima kasih Dr. Siti dan juga Dr. Sadi. Dok, ini tibalah sudah di penghujung acara sesi diskusi dengan panelis. Namun sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, ini mungkin dari Dr. Yesi ya Dok ya, bisa bertanya dan sekaligus merangkum Dok dari tanggapan-tanggapan Dr. Sadi, dan mungkin ada pertanyaan. Monggo Dr. Yesi. Ya, terima kasih Dr. Mita. Dr. Sadi, satu yang biar saya tidak menjadi ganjelan ini Dok. Jujur Pasuruan dan Probolinggo itu kan dekat ya Dok. Ini yang kita membicarakan masalah SDM dokter khususnya Dok. Jadi di tempat kami itu di Kabupaten Probolinggo khususnya Dok, untuk mendapatkan dokter itu sangat sulit. Sehingga tidak ada satu rumah sakit swasta yang mempunyai dokter khusus. Ibaratnya hanya dokter dari rumah sakit umum yang bekerja di umum dan bekerja di swasta. Sehingga kami memang betul-betul sangat terbatas untuk SDM dokter ini. Bagaimana trik dari Rumah Sakit Prima Husada ini mempunyai SDM dokter spesialis yang saya lihat cukup banyak, karena kita tahu bahwa kuncinya rumah sakit bisa hidup adalah untuk utility, penggunaan dari fasilitas itu betul-betul maksimal seperti yang disampaikan dokter, jam 7 pagi sampai jam 7 malam tidak boleh kosong. Ibaratnya kan seperti itu Dok. Nah ini bagaimana trik dokter, adakah mungkin insentif khusus atau ada daya tarik yang lain Dok, sehingga dokternya bisa cukup banyak untuk di sana. Terima kasih Dr. Sadi. Terima kasih Dr. Yesi. Saya kira tidak ada kiat-kiat khusus ya. Saya selalu ngopeni teman-teman sejawat saya yang pertama, istilah babat alas dulu. Yang babat alas itu diopeni, mereka sendiri nanti akan mengajak adik-adik kelasnya, kemudian teman-temannya untuk bergabung apabila dia sudah istilahnya tidak mampu untuk. Saya prinsipnya gini, dokter spesialis jangan pernah menolak pasien. Tidak boleh pasien ditolak. Kalau memang sudah tidak mampu, jangan dipaksakan diri, nanti capek. Segeralah merekrut siapa yang direkomendasi untuk diajak gabung. Sehingga saya selama ini belum pernah membuka lowongan untuk dokter spesialis ataupun mencari-cari, dan bahkan selalu teman-teman DPJP yang sudah lama itu mengajak teman-temannya untuk bergabung, dan di luar bidangnya mungkin ada penyakit dalam, ngajak temannya bedah ngajak dokter mata ngajak THT. Itu di tempat kami selalu begitu, sehingga kami terbuka setelah dikredensialing, disampaikan hak-haknya seperti ini, kalau mau bergabung monggo, ya alhamdulillah semua berjalan. Tapi kami pun paham, kami tidak bisa memuaskan semua keinginan, tetapi selama aturan kita sampaikan seperti itu dengan istilahnya apa adanya, sehingga ke depan ini juga kita menjadi tantangan menghitung costing itu yang sampai sekarang belum ketemu titik temunya berapa. Ini masih hitung-hitungan kasar, sehingga kami sedang menghitung seberapa sebetulnya yang untuk biaya tindakan medisnya, itu berapa persen dari paket inajibtis itu masih kita istilahnya belum final, jadi masih kita hitung ulang, sehingga biar sama-sama berjalan. Kalau nanti rumah sakitnya tidak ada benefitnya, ya rumah sakitnya akan tutup. Begitu juga kalau dokternya terlalu besar, terlalu sedikit, ya juga tidak kerasan. Memang agak unik ini era JKN ini. Kalau dulu ada kelas 1, kelas 2, ada operasi BK besar, BK khusus, dengan tarif yang sesuai dikehendaki, oke, asal pasien mau bayar. Sekarang nggak bisa. Mau istilah operasi penyulit khusus selama codingnya itu, ya insya Allah kita sepakati bahasanya wong Jawa dicukup nih ya opo. Yang penting pasien tujuannya selamat supaya tidak terjadi apa-apa. Mutu tetap harus nomor 1. Mungkin itu Dr. Yesi yang saya sampaikan. Baik dokter, terima kasih banyak informasinya. Hanya saja memang kendala kita di sini itu bukan dokternya
bukan dokternya yang menolak pasien dok, tetapi dokternya yang datang dok, yang tidak ada. Sehingga kami melihat di sini Kabupaten Probolinggo khususnya untuk mendapatkan seorang dokter itu sangat sulit, sehingga ada rumah sakit swasta yang mohon maaf ya ibaratnya hampir tutup karena memang tidak mempunyai dokter. Ada satu rumah sakit umum yang dokter spesialisnya juga sangat terbatas, padahal fasilitas dipenuhi dari pemerintah daerah. Inilah yang kendala kami, mungkin juga diperlukan campur tangan dari Bapak Ketua ID wilayah untuk mengatur, mungkin untuk membantu mengatur pemetaan dokter-dokter spesialis ini sehingga kita dapat melayani masyarakat dengan baik. Mungkin itu yang dapat kami tambahkan, dan saya salut dengan Dokter Sadi yang betul-betul sudah bisa menikmati hidup di zaman sekarang ini ya dok. Mudah-mudahan kita semua bisa menular bahwa kita sebagai dokter 24 jam waktu kita untuk masyarakat, jangan lupakan bahwa dokter juga manusia yang harus bisa menikmati hidupnya. Sehingga saya setuju dengan Dokter Sadi dan tim Go-Wizernya, kalau saya mencukupi diri pribadi saya dengan di rumah saja dok kami menyediakan, sehingga tidak perlu jauh-jauh dan keluar rumah. Mungkin kita semua mempunyai trik masing-masing bagaimana kita dapat menyeimbangkan hidup kita sebagai dokter dan sebagai pribadi yang tetap harus menghidupi keluarga kita masing-masing. Mungkin itu Dokter Mita, jadi kuncinya bahwa dari Dokter Sadi ini saya melihat adalah leadership beliau, yang kuncinya adalah beliau mau ikut turun campur di bidang apapun sehingga beliau bisa sukses sampai dengan saat ini. Dan kita jangan melihat ke atas ya dok, kita harus melihat ke bawah supaya kita bisa tahu kita akan merengkuh sampai puncak tertinggi apabila kita tekun dan yakin, dan selalu kunci kita adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hubungan interpersonal yang selalu kita perhatikan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari diskusi kita sayang pada hari ini untuk dari Dokter Sadi dan para panelis. Kami persilahkan Dokter Mita untuk melanjutkan karena ini cukup banyak pertanyaan dari para peserta. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada ketiga panelis, Dr. Yesi, Dr. Siti, dan juga Dr. Suroso, dan juga Dr. Sadi atas tanggapannya. Ini langsung saja kita mulai sesi tanya jawab dengan peserta ya dok? Siap. Ini banyak sekali dok pertanyaannya, jadi mungkin agak sedikit saya pilih. Ini pertanyaan pertama dok. Assalamualaikum dokter, saya selaku salah satu owner Rumah Sakit JMB Pekanbaru Riau. Ini sudah 3 tahun kami kelola rumah sakit, laba ruginya tidak ada, tapi biaya untuk operasional alhamdulillah sudah tertutupi. Akan tetapi sejak COVID-19 ini mulai Januari sampai Maret ini kami alami laba rugi, bahkan untuk operasional tidak tertutupi dok. RSJMB Pekanbaru awalnya tipe C, dan tahun 2020 ini turun menjadi tipe D. Fasilitas SDM dan ICU-nya sudah tersedia, kelemahannya di manajemen rumah sakitnya, dok. Bahkan saat ini terancam turun ke klinik utama. Kira-kira dari Dokter Sadi, apakah ada kiat dan solusinya, dok? Karena rumah sakit JMB ini terancam dijual seharga 5M, dok. Bagaimana kira-kira advice untuk menyelamatkan rumah sakit tersebut? Monggo bisa langsung dijawab, dokter. Terima kasih. Ya, kalau yang terakhir tadi, janganlah kalau 5 miliar itu untuk sebuah rumah sakit, kalau terlalu murah itu ya. Saya kira begini, era JKN ini yang nomor 1 adalah kita harus merapat ke BPJS, harus bergabung, mau tidak mau harus bergabung. Kecuali kalau kita punya kekuatan rumah sakit khusus yang saya sebutkan tadi, mungkin rumah sakit bedah atau rumah sakit mata yang punya kekuatan itu bisa tanpa mungkin JKN. Tapi kalau asalnya sudah tipe C, tipe D mau terancam ke klinik, ini memang bagaimana pengelolaan manajemennya. Yang kedua, di era COVID ini sebetulnya, satu, apabila rumah sakit itu mau menerima rujukan dan waktu ditunjuk, bahasa saya masih bisa hidup. Karena pemerintah tadi sudah saya sampaikan mensupport yang luar biasa, tarif maupun insentif yang diberikan ke rumah sakit COVID itu luar biasa, salah satunya bebas pajak untuk pembelian alat dan obat-obatan, sehingga kita bisa bertahan. Saya sarankan satu, bahwa kalau rumah sakit yang tadi disebutkan yang di Riau tadi belum kerjasama dengan BPJS, harus segera membangun hubungan supaya IKS. Kalau sudah bekerja sama dengan BPJS tidak berjalan, wah itu harus
harus belajar dikelola yang bagaimana, di mana miss-nya. Yang kedua betul tadi Dokter Yesi tanya tadi, kalau tanpa spesialisnya ini ada, ya lama-lama rumah sakit pasti tutup. Karena kalau di restoran chefnya itu di spesialis. Kalau manajemen itu hanya istilahnya menyiapkan fasilitas. Nah, yang masak ini harus pinter bagaimana rasanya dinikmati oleh konsumen. Ya itulah beda. Nah, kita harus betul-betul maksud saya DPJP itu yang bisa istilahnya bekerja sama dengan manajemen. Jangan asal pokoknya saya harus minta ini, minta itu, minta tanpa memikirkan proses bisnisnya. Itu rugi terus kok minta terus. Bagaimana depan sekalian bisa hidup. Gitu. Jadi saya kira satu segera bergabung dengan BPJS ataupun asuransi yang masih ada terus masih banyak peluang. Mungkin itu sarannya. Kalau memang tidak keras BPJS sulit Dokter Mita, harus BPJS ya. Iya, baik Dokter Sadi. Ini juga terkait BPJS, ini juga ada yang menanyakan Dok. Ini tidak ditulis namanya. Saat ini telah bekerja sama dengan BPJS. Kira-kira apakah ada tips untuk meningkatkan jumlah kapitasi BPJS untuk usaha klinik rawat jalan ya Dok? Apakah perlu bekerja sama dengan pihak ketiga mungkin? Ataukah ada upaya untuk mendapatkan pemasukan dari apotek dan klinik rawat jalan mungkin Dok? Gini, kalau untuk klinik FKTP itu sebetulnya pangsa pasar kita seperti kita memarketingkan diri kita sendiri. Apabila layanan kita bagus, masyarakat itu berhak memilih bergabung dengan klinik kita. Begitu juga layanan kita jelek, walaupun itu istilahnya diberi oleh BPJS pasiennya akan 3 bulan pindah. Karena pasien dikasih otoritas memilih layanan yang baik. Walaupun FKTP itu dekat rumahnya, tetapi kalau layanan tidak baik, dia pasti akan mencari klinik di tempat lain. Sehingga intinya tetap itu tadi, layanan yang baik, mutu yang baik, sehingga seperti kita kalau diperlakukan seperti itu pasti. Kalau mau datang ke dokternya nggak ada. Kemudian mau datang ke situ kurang ramah. Mau datang lagi nggak sembuh. Ya pasti nanti dia akan menyebarkan ke saudaranya atau teman-teman sekantor kerja pabriknya. Terus pindah nang klinik yang Pak Iki, Bu Iki. Akhirnya ya pasiennya lama-lama hilang. Tapi kalau FKTP itu grafiknya meningkat terus berarti pelayanannya bagus. Maka di tempat saya juga tidak seperti itu. Alhamdulillah ya tiap bulan ada peningkatan jumlah kapitasi. Itu saya tidak praktek, itu sudah saya tanamkan mereka melayani yang maksimal tadi. Sehingga dia puas akan membawa teman. Mungkin itu Dokter Mita. Dokter Sadi. Siap Dok. Ini pertanyaan berikutnya Dok, terkait tentang pendirian rumah sakit Dok. Ini tadi kan sudah dijelaskan di materi, di pemaparan materi ya Dok ya, seperti perjalanan RS Prima Husada Malang, yaitu dalam membesarkan rumah sakit secara bertahap, dari BP, rawat inap, lalu rumah sakit. Lebih baik itu bertahap seperti itu atau membangun rumah sakit langsung seperti RS Prima Husada Sukorejo Dok? Ya kalau kita ngomong modal dan punya semuanya ya enak langsung. Pilih tempat yang strategis, kemudian di studi kelayakan, kemudian diurus semua perizinannya. Nah, cuma kalau kita membangun sendiri pribadi berat itu, karena membangun satu rumah sakit tipe D saja sekarang tidak cukup 100 miliar ya. Mulai dari beli tanahnya, kemudian membangunnya, ngisinya, menggaji SDM 3 bulan sebelum buka, itu kan sudah merekrut dan disekolahkan, dikasih apa ya, dikursuskan. Belum menyiapkan akreditasinya yang luar biasa biayanya. Jadi kalau memilih dadanya itu biasanya rumah sakit yang kongsi, dalam arti beberapa dokter yang punya modal bergabung menjadi satu, itu biasanya langsung. Tapi kalau yang mau istilahnya mandiri ya kita jangan terlalu memaksakan kemampuan kita. Mulailah dari klinik rawat jalan saja dulu, itu menjadi miniatur rumah sakit sambil kita belajar. Mampu enggak ngelola klinik saja. Apabila kemampuan punya klinik dan ekspektasinya tinggi, kemudian kapitasinya luar biasa, segera membentuk klinik berikutnya. Apabila mampu tambah kapasitas volumenya, mungkin bisa 15.000 kepala atau berapa, sehingga nanti disitulah akan mendapatkan income yang
ada sisa dari produktivitas kita untuk membangun rumah sakit. Membangun rumah sakit nanti bisa dihitung dari situ. Kemampuan kita membayar tukang 10 orang sehari yaitu. Saya dulu begitu, Dokter Mita. Mau membangun rumah sakit, uangnya dari mana? Dewan pengawasnya tanya, nggak ada uang, enggak bilang enggak ada. Uangnya dari mana? Dari langit nanti akan turun, kita berdoa. Sehingga waktu itu saya mulai menggali tanah dengan 10 tukang, kemudian setiap minggu bertambah, akhirnya sampai 200 tukang saya bisa menghidupi, sehingga percepat 3 tahun selesai. Nah, sehingga mengukurnya gampang saja. Saya tidak mau memaksakan diri saya nanti utang bank, nanti waktunya bayar bank nggak sampai, stres saya, waduh nanti nggak bisa menikmati hidup saya. Rumah sakitnya belum jadi, stroke nanti, berbahaya. Jadi gitu Dokter Mita ya. Saya kira kalau punya duit, punya pengalaman langsung. Tapi kalau dua-duanya tidak ada, jangan mencoba-coba bisnis rumah sakit. Bisnis yang paling ruwet itu rumah sakit. Terima kasih. Berarti memang disarankan untuk bertahap dulu ya Dok ya, kalau memang masih belum punya pengalaman dan modal ya Dok. Ya, pengalaman itu bisa bergabung dengan teman-teman rumah sakit yang sudah berjalan, mungkin sebagai staf dulu, menjadi nanti kalau memang suka manajemen, jadi kabit penunjang, kabit umum, kabit plan. Ini di situ kan tahu bisnis prosesnya. Bagaimana caranya membeli alat, bagaimana caranya order farmasi, bagaimana caranya ini, sehingga dia nanti waktu membuka sudah paham. Seperti saya dulu, saya SIM saya B2 nyopir angkot, jadi ya sambil tidur saya bangun rumah sakit jadi. Karena kapasitas kita sudah besar pengalamannya, jadi itu yang luar biasa. Saya kira itu. Baik dokter. Ini sebelum ditutup ada 2 pertanyaan terakhir ya dok ya, sebelum selesai. Yang pertama ini terkait badan hukum dok. Ini dari dokter, sebentar dok. Dari dokter Dwi Indah Fatmawati, kira-kira untuk membuka cabang rumah sakit atau klinik rawat inap, apakah masing-masing usaha harus ada badan hukum usaha tersendiri ya dok? Lalu untuk pertanyaan kedua, dari Dr. Brilian Margalin, SPPK, untuk sistem informasi manajemen, apakah internal atau eksternal dok? Dan bagaimana untuk pengembangan sistem dan controllingnya? Terima kasih. Seperti semula tadi saya sampaikan, kalau kita niatnya mau mengembangkan usaha harus berbadan hukum. Karena apa? Semua kontrak itu nanti akan pakai berbadan hukum. Karena kalau kita pribadi, contohnya dokter itu teman saya sudah saya bolak-balik saya sampaikan, kalau kamu masih mampu sehat, tidak apa-apa. Waktu saat badanmu sakit, praktekmu tutup, dokter tidak dapat apa-apa. Nah, kalau anu membentuk badan hukum, sehingga nanti di situ ada beberapa dokter yang bisa praktek, ini tetap berjalan. Nanti bisa membagi waktu prakteknya, saat dia pergi sudah ada dokter penggantinya, sehingga konsumen-konsumen tidak kecewa. Tapi kalau kita masih mengandalkan kemampuan kita, saya sering mengatakan, selama kita berbagi dengan orang, rezeki kita tidak akan berkurang. Seperti saya meng-hire orang-orang itu, saya tidak akan mengurangi rezeki saya. Memang rezekinya dia ikut dengan saya. Sehingga saya tambah diperbanyak oleh Allah rezeki saya. Kalau semua tak istilahnya tak tandangi dewi, tak tanpa konsumen, nanti saya rambut saya bodak, gitu. Pikiran saya stres, tidak menikmati. Ya, maka kita berbagi sama orang itu pasti tidak akan mengurangi hak kita. Itu memang jatahnya mereka sudah ada. Kemudian SIM, ya SIM ini sangat penting di era sekarang. Apalagi BPJS itu sekarang sedang membangun SIM yang luar biasa perubahannya. Bahasa saya rumah sakit sampai istilahnya kepontalan mengikuti programnya BPJS. Sehingga kita punya tim IT sendiri yang bisa mengembangkan setiap saat. Kalau kita bekerja sama dengan pihak luar, kita sudah terkunci, setiap mau menambah itu nanti biayanya hitung-hitungan lagi, sehingga kita merekrut, meng-hire sendiri tim IT SIM kita, sehingga mulai manajemen keuangan, mulai mutu, semua sudah disimkan, sehingga sampai istilahnya kita pengadaan saja sudah SIM-kan. Bisa di-approval dari jarak manapun, saya kira tidak masalah. Walaupun saya pergi apa istilahnya mengantar jamaah, saya juga punya travel umroh. Jadi ini pas pandemi ini libur. Biasanya saya sering kali di sana mengantar jamaah, tapi lebih suka saya mendampingi jamaah daripada ngurus rumah sakit. Di pikiran saya lebih tenang di sana. Sehingga karena di sana pun saya bisa memantau perjalanan rumah sakit karena ada orang-orang yang saya percaya. Mungkin itu Dr. Mita. Baik, terima kasih Dokter Sadi. Ini juga sudah tidak terasa ya dok, sudah sampai sesi diskusi akhir dok.
Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Sadi Haryono, Magister Manajemen Rumah Sakit atas pemaparan materinya, dan juga diskusi yang luar biasa tadi oleh Dr. Yesi, Dr. Siti, dan juga Dr. Suroso. Dan baik, sekali lagi terima kasih kepada para pemateri dan panelis, dan teman-teman sejawat sekalian yang sudah sangat aktif berpartisipasi. Sudah tanya, tapi memang karena keterbatasan waktu ya dok ya, tidak bisa kita bacakan semuanya. Dan kita harapkan akan menambah pengetahuan dan mungkin untuk ID Jawa Timur akan bisa memfasilitasi webinar-webinar seperti ini ke depannya. Baik, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan juga semoga pandemi COVID ini akan segera berakhir. Saya Dr. Mita selaku moderator izin pamit dan undur diri. Sampai berjumpa di kesempatan lain dan acara kembali saya serahkan kepada MC Arya. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Mita atas telah mendampingi webinar ini sangat luar biasa ya selama berjalannya diskusi. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Sadi Haryono, MMRS, karena telah memberikan waktunya, telah meluangkan waktu untuk berbagi ilmu kepada kita semua di sini, selaku narasumber yang sangat luar biasa sekali tadi. Selama 2 jam kita berdiskusi, sangat banyak sekali hal-hal atau ilmu-ilmu yang mungkin baru bagi sebagian peserta di sini. Tentu selain ilmu yang disampaikan oleh Dr. Sadi tadi, kami dari panitia juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para panelis juga telah memberikan tanggapan dan juga mengajukan beberapa pertanyaan yang cukup luar biasa juga, sehingga membuka pemikiran atau wawasan baru bagi kita, yaitu kepada panelis, yaitu Dr. Siti, Dr. Yesi, dan juga Dr. Suroso. Dan yang terakhir saya ucapkan terima kasih kepada moderator tentunya, Dr. Mita, karena telah luar biasa juga mendampingi dan membawakan diskusi pada siang hari ini. Saya mewakili panitia mengucapkan mohon maaf juga apabila ada kekurangan selama pelaksanaan webinar siang hari ini, dan juga saya pesan kepada seluruh peserta ditunggu untuk hadir kembali di webinar-webinar kita yang berikutnya, tentu masih dalam serial bincang santai dengan dokter berprestasi yang diadakan oleh ID Wilayah Jawa Timur. Terima kasih kepada Dr. Sutrisno juga telah mendampingi dari awal kita memulai webinar ini sampai kita tutup sekarang. Baik, saya Arya pamit undur diri. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dokter. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Kita dokumentasi dulu nggak, Dokter? Ya. Boleh di-on-kan kameranya. Baik. Saya hitung sampai 3, Dokter. Luar biasa. 1, 2. Lagi, Dokter. 1, 2. Kalau mau gaya boleh sekali lagi. Mungkin Kayaknya apa ya? Bingung aku kayaknya. Kayak goes, Dokter. Kayak SPOK. Gayanya mantap gayanya. Oke. Kayak SPOG. Terima kasih banyak teman-teman. Mantap Dokter Sadi, Dokter Sutrisno, Pak Ketua. Terima kasih sharingnya Pak Sadi. Semangat luar biasa. Ya. Semoga bermanfaat. Amin. 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 Kapan-kapan umroh bareng, Dok. Amin. Ayo. Nanti saya antarkan. Ini Dokter Sadi nih. Iya. Bolehlah Vini? Ya. Monggo Dokter kalau apa monggo. Terima kasih semuanya. Mohon maaf lahir batin. Maka tua saya gawe jas terus sampai ini gak capek itu. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah. Amin, amin, amin. Amin. Terima kasih, Dokter.